Bro and Sis, salam sehat, salam sukacita. Hari ini kita berada di penghujung tahun 2021, Jumat 31 Desember. Renungan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai dengan 18 dalam judul perikop Firman yang telah menjadi manusia. Bro and Sis, momen akhir tahun dan menjelang tahun baru seperti saat ini biasanya dipakai oleh siapapun juga untuk merefleksikan perjalanan hidup di tahun yang lalu dan sekaligus menggantungkan harapan-harapan di tahun yang akan datang. Dan permenungan di penghujung tahun 2021 ini saya beri tema mengenal dan mengalami Yesus ternyata mudah. Bro and Sis, saya yakin bahwa bukan sebuah kebetulan kalau bacaan ini disajikan di penghujung tahun 2021. Dan setelah saya membacanya, alam kebatinan saya mengatakan bahwa bacaan ini mengajak saya untuk merefleksikan pengenalan Yesus lebih mendalam dalam hidup saya dan tentu dalam hidup Bro and Sis sekalian. Dalam bacaan Injil Yohanes ini disajikan sederetan keterangan, informasi, identitas tentang Yesus. Penulis memberikan catatan atau identitas bahwa Yesus itu pertama, firman misalnya, itu ada di ayat 1. Yang kedua, sebagai terang, ada di ayat 4 sampai dengan 5. Yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, yang lahir dari Allah, itu di ayat 14, ayat 13. Dan ayat 14 diidentitaskan Yesus itu anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran, ayat 14. Dan Bro and Sis masih bisa menemukan identitas-identitas lain dalam perikop ini. Tetapi sekaligus ternyata dalam perikop itu dituliskan bagaimana sikap atau kedalaman orang-orang pada waktu itu akan pengenalan atas diri Yesus. Dan itu tertuang khususnya di ayat 9 sampai dengan 11. Ada dua kategori: mereka yang menerima terang itu dan mereka yang menolak terang itu. Bro and Sis, dalam perikop itu penulis juga menyebutkan kaitan antara Musa, Yohanes, Allah Bapa dan Allah Putra. Itu artinya apa? Menurut penulis, Yesus itu benar-benar ada melalui perantara, iya. Nah, tentang sebutan-sebutan di atas yang dituliskan oleh penulisnya, dalam permenungan kebatinan saya pribadi muncul sebuah pertanyaan. Kalau menurutku, Yesus itu sebagai apa? Atau sedalam apa aku mengenal Yesus itu? Bro and Sis, pengenalan akan Yesus menjadi ukuran kedalaman iman seseorang. Kedalaman iman seseorang seringkali nampak dalam warna kehidupan sehari-hari. Dan harus diakui bahwa masing-masing di antara kita memiliki kedalaman pengenalan Yesus yang berbeda-beda. Tetapi satu hal
yang saya yakini, dan tentu Bro and Sis yakin juga, bahwa bagi semua orang, Yesus tidak ingin dikenal sebagai sesuatu yang jauh, sebagai sesuatu yang tak tersentuh, yang mempertahankan keilahiannya di surga sana. Tidak. Yesus ingin kita mengenal Dia secara benar dan mendalam. Bro and Sis, pengenalan akan Yesus yang mendalam masih terngiang-ngiang dalam pengalaman saya mendampingi istri saya yang sedang opnam di rumah sakit beberapa hari yang lalu, 1 minggu yang lalu berarti. Pada waktu itu sekitar jam 14, istri saya disuntikkan antibiotik lewat infus, dan tidak lama, sekitar jam 16 atau jam 4, berarti 2 jam, langsung muncul reaksi perut mual, dan akhirnya muntah-muntah terus menerus. Apapun yang masuk, entah itu makan, minum, obat, pokoknya semua terkuras, habis. Dan peristiwa itu berlangsung sampai dini hari, sampai sekitar jam 2. Bro and Sis, dalam situasi seperti itu saya berdoa pasti, dan hanya itu yang bisa saya lakukan. Tetapi kok aneh, di saat saya berdoa, kok ternyata kondisi istri saya tidak berubah baik, tetap sama saja, masih terus mual, makanan, minum, apapun keluar sampai pagi. Bro and Sis, pada saat ada kebingungan seperti itu, ada kebuntuan, apa yang harus aku lakukan? Saya mengajak istri untuk hanya menyebut nama Yesus. Istri saya terbaring dan kami saling berpegangan tangan. Dengan khusyuk, khidmat, kami berbisik, Yesus, Yesus, Yesus. Kami capek dan kami ingin bisa tidur. Yesus, Yesus, datanglah, datanglah ya Yesus. Bro and Sis, di luar dugaan, dalam waktu yang tidak lama, perut terasa nyaman dan istri bisa sedikit istirahat dan bisa tidur. Bro and Sis, ternyata cara pengenalan Yesus sangat sederhana. Semua orang bisa menyebut dan bisa melakukan. Syaratnya hanya satu: kedalaman iman, kesungguhan hati. Itu membuktikan bahwa mengenal dan mengalami Yesus ternyata mudah. Terima kasih. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, tambahkanlah iman kami, supaya kami sungguh-sungguh bisa mengenali dan mengalami Engkau hadir dalam setiap perjalanan hidup kami. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sukacita. Oh ya, selamat Natal 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 2022. Berkat Tuhan melimpah atas kita semua. Amin.
berkah dalam.